flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. Sebelum laga panas Timnas Indonesia melawan Bahrain, mari kita bahas yang ringan-ringan dulu. Sederet momen unik, kocak, dan bikin senyum-senyum sendiri jelang matchday krusial di GBK. Alih-alih tegang atau serius, justru yang muncul adalah suasana santai penuh tawa. Pemain Bahrain malah asyik nongkrong di coffee shop hits Jakarta. Pemain Indonesia sibuk rekam-rekaman, cari takjil sore hari. Bahkan ada juga yang potong rambut di kamar mandi hotel. Nggak cukup sampai di situ. Pacarnya Martin Paes, Luna Bill, malah ikutan tren joget Velocity bareng fans Timnas. Serius, ini kejadian beneran. Tapi justru, di balik santainya mereka terselip chemistry, kekompakan, dan semangat yang diam-diam mulai tumbuh kuat. Dan siapa tahu, justru inilah bahan bakar yang bikin Timnas makin solid buat duel lawan Bahrain nanti malam. Penasaran kayak apa momen-momen gokil dan hangatnya? Yuk kita bahas satu persatu, dijamin bikin ngakak sekaligus bangga. Siapa sangka, tim yang sempat bikin panas supporter Indonesia di pertemuan sebelumnya, ternyata datang ke Jakarta dengan rasa was-was. Bukan takut taktik, tapi takut warlock. Ya, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, awalnya sempat khawatir soal sambutan masyarakat Indonesia. Setelah duel kontroversial di Rifa Oktober lalu, yang berakhir imbang 2-2, banyak fans Indonesia ngerasa kecewa berat, terutama karena wasit Ahmed Alkaf yang dinilai berat sebelah. Bahkan Federasi Bahrain sempat minta ke FIFA supaya laga lawan Indonesia dipindah dari GBK. Katanya takut teror fans. Tapi kenyataannya, santai banget bro. Dragan Talajic justru kaget. Selama di Indonesia, ia merasa disambut hangat. Mulai dari pihak hotel, official, sampai masyarakat yang ditemui di jalan. Bahkan ia bilang, yang galak-galak itu cuma netizen. Warga aslinya ramah semua. I say thank you for Indonesia Football Federation for good hospitality here to make it for us. Also, thank you for Indonesian people who is making really lovely atmosphere with us in our hotel, stadium, journalists, everything is okay. You know, that's what people talking about social media. Come on, this is not really Indonesian people. I know how you are good people. And we are really enjoying our time here. And inshallah, tomorrow after game also we will enjoy. Ya, pernyataan Talajic juga dibuktikan dengan beberapa momen Bahrain di Indonesia. Lihat saja pemain Bahrain yang bisa cengar-cengir saat latihan. Atau bocil FF yang effortnya bukan main buat dapetin tanda tangan pemain Bahrain. Bahkan sempat cari terjemahan bahasa Arabnya. Bahasa Inggris. Kita cari dulu di Google. Nah. Mas ada halnya halo tuh. Ada di Arab ya? Dan momen paling santai dan lucunya nih, pemain-pemain Bahrain kepergok nongkrong santai di Persen Arabica Coffee, salah satu tempat ngopi elit di Jakarta. Duduk tenang sambil sip-sip kopi. Gaya santai mode nongki aktif. We conquer all our fears with every shout both loud and clear. Tapi yang bikin ngakak, ekspresi wajah mereka nggak sepenuhnya tenang. Netizen bilang, always celingak-celinguk, takut kena hantam palanya dari belakang. Ada juga yang nulis, lagi bahas strategi guling-guling di menit 85, tapi gagal karena Indonesia unggul 2-0, amin. Beneran deh, atmosfer pra-pertandingan kali ini lucu tapi hangat. Momen ketegangan berubah jadi suasana damai, dengan bumbu cengengesan dari netizen Indonesia yang memang paling jago soal humor. Tapi beda lagi kalau nanti di dalam stadion, siap-siap getar tuh dengkul Bahrain. Dan ini baru permulaan, karena momen-momen gokil lainnya justru datang dari skuad Garuda sendiri. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Kalau pemain Bahrain chill di coffee shop, skuad Garuda juga nggak kalah seru. Mereka justru makin kompak dan manusiawi banget jelang duel panas. Bukan cuma latihan dan briefing, tapi juga rekam momen, nongkrong bareng, potong rambut, sampai ngabuburit cari takjil. Pertama, kita bahas dulu si idola baru Oleh Rummenigge. Baru aja cetak gol perdananya lawan Australia.
Sekarang dia malah makin happy. Ketika pemain lain jalan santai, dia justru asyik ngeluarin HP, merekam suasana, diserbu fans, dan tetap senyum lebar. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's gone. Bahkan di tempat latihan pun Ole terlihat masih merekam berbagai momen, salah satunya keakraban Eliano dan Dean James. We bring the victory near. Garuda in the sky. Hear our battle cry. Melihat tingkah laku Ole bikin netizen terhibur. Ada yang bilang dia cocok banget main artis-artisan. Bahkan ada yang nyuruh dia bikin channel YouTube sendiri. Bisa jadi Ole bakal jadi konten kreator baru Timnas Indonesia. Flags are flying high tonight. Garuda takes its flight through the fields we're marching. Lanjut ke momen menggemaskan dari Eliano Reinders dan Dean James. Dua pemain diaspora ini kayak udah kenal seumur hidup. Kemana-mana bareng, mulai dari jalan bareng di sekitar hotel, sesi latihan, sampai candaan-candaan ringan ala bocil. Saking akrabnya, netizen sampai menyebut mereka Upin Ipin 2.0 atau kayak bocil pulang sekolah. Ya, Dean James juga sempat rekam merangkul Eliano hangat banget. Kayak kakak adik yang gak bisa dipisahkan. Chemistry mereka di luar lapangan ini jadi sinyal positif buat performa timnas nanti. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears. Nah, kalau yang ini lebih unik lagi. Daryl Verdong alias kakak dari Kelvin Verdong ternyata punya bakat jadi tukang cukur. Dalam sebuah momen story Instagram Kelvin, terlihat Daryl mencukur rambut adiknya sendiri Kelvin Verdong di kamar mandi hotel. Siapa sangka, petarung UFC ini malah halus tangannya kalau pegang clipper. Jauh-jauh ke Indonesia disuruh adiknya cukur rambut. Sabar ya. Main nanti, Kelvin makin pede nih dengan gaya rambut baru cukuran kakaknya sendiri. Ya, nggak cuma potong rambut adiknya, Daryl Verdong juga kedapatan berburu takjil di Blok M. Ngabuburit ala bule di tengah keramaian pasar sore. Pemandangan yang nggak biasa, tapi justru bikin adem. Bahkan dia sempat mampir ke pusat latihan tinju di Jakarta. Gaya Daryl makin mirip petarung UFC ketimbang adiknya si Kelvin yang jadi pemain timnas. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Dan ini dia momen yang paling gak disangka. Pacar Martin Pas, si top model dunia, Luna Bill, mendadak ikut tren joget Velocity bareng fans timnas. Satu lagu, satu gerakan, lalu kabur sambil ketawa-ketawa. Fans yang ngajakin joget cuman bisa salfok sambil ngakak. Luna benar-benar masuk ke budaya supporter kita. Flags are flying high tonight. Garuda takes its flight through the fields we're marching on. Ya, nggak cuma jadi hiburan, kehadiran Luna juga disebut-sebut sebagai motivasi tambahan buat Pas yang kemungkinan bakal jadi starter lagi lawan Bahrain. Namun juga ada potensi posisi penjaga gawang diberikan kepada Emil Audero. Karena sebelumnya Pas telah kebobolan 5 gol di laga lawan Australia. Dari sini kita bisa lihat, timnas bukan cuma lagi persiapan taktik dan fisik, tapi juga bangun chemistry, kekeluargaan, dan kenyamanan. Dan siapa tahu, ini jadi modal non-teknis yang justru bikin mereka main lebih lepas di GBK nanti malam. We conquer all our fears with every shout both loud and clear. We bring the victory near. Garuda in the sky. Di balik semua momen santai, seru, dan penuh tawa dari skuad Garuda, ada satu sosok yang tetap menjaga fokus dan arah, Patrick Kluivert. Pelatih anyar timnas Indonesia ini tahu betul debutnya nggak mulus. Laga pertamanya langsung dihajar Australia 1-5, hasil yang tentu jauh dari ekspektasi. Tapi Kluivert gak larut dalam kekecewaan. Ia justru langsung tancap gas. Bawa Jesus dan kawan-kawan fokus ke laga berikutnya kontra Bahrain. Dalam konferensi pers, Kluivert bilang
Pekan pertama bersama tim berjalan sangat bagus. Meski hasilnya mengecewakan, tapi kami berlatih dengan baik dan kami percaya kita bisa meraih hasil bagus bersama-sama. Dikutip dari Bola Sport. Tapi yang bikin lebih dalam lagi adalah pesannya ke seluruh elemen, bukan cuma pemain dan official, tapi juga buat kita, para supporter. Kita harus berusaha bersama-sama, pelatih, pemain official, dan para pendukung. Kita harus bersatu, karena hanya itu satu-satunya cara untuk dapatkan hasil terbaik, kata Kluivert. Dan ya benar banget, bukan cuma strategi dan kualitas pemain aja yang bisa menentukan hasil malam ini, tapi juga kekompakan, semangat, dan dukungan dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi ya bro, di balik tawa-tawa dan momen chill para pemain jelang laga, ada semangat besar yang lagi disiapkan. Dan kalau para pemain udah satu frekuensi, chemistry makin kuat, plus kita sebagai fans juga satu suara, kenapa kita nggak bisa percaya bahwa GBK malam ini adalah awal kebangkitan baru Timnas Indonesia? Go